Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu baik, mengasihi dan melindungi segenap hidup kita, bahkan memberikan kita kekuatan untuk melalui hari-hari ini di dalam keadaan yang begitu membuat kita akhirnya ketakutan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, sebab Dia yang telah memerdekakan kita, sebab Dia telah menolong hidup kita, dan Dia telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, bahkan melindungi segenap hidup kami ya Tuhan dari mara bahaya, sehingga kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu ini, sehingga kami bisa mengerti dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah menggunakan kemerdekaan Kristus yang sesungguhnya. Saudara, mengapa saya katakan seperti demikian? Sebab tidak semua orang menggunakan kemerdekaan yang Allah berikan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dia hanya tahu bahwa dia adalah milik Kristus. Dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Kristus, tetapi dia tidak mengerti untuk apa dia hidup dan untuk siapa dia hidup, begitu saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan bahwa kebenaran yang Allah nyatakan, kebenaran yang Allah kerjakan, kebenaran yang Allah lakukan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Merdeka dari apa? Merdeka tentunya dari dosa ini. Ya, merdeka dari apa, saudara? Tentu merdeka dari hidup yang mengikat kita sehingga kita tidak mengerti kita sesungguhnya di dalam Kristus ada kemerdekaan, ada kebebasan yang Allah nyatakan. Kemudian saudara, orang tidak mengerti bahwa dia hidup di dalam perjanjiannya Tuhan. Ia ditebus, ia dibebaskan, ia diselamatkan oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 34. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 34. Lalu sampai ayat 36 nanti kita akan lanjutkan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, lihat baik-baik. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Ya, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak
tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 terakhir. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, tanggal 17 Agustus yang lalu 2020, Indonesia memperingati 75 tahun ya merdeka dari jajahan. Tetapi terus kalau kita lihat, selama 75 tahun ada propaganda, ada masalah-masalah yang terjadi dengan Indonesia. Bahkan sampai di tahun 2020 ini, Indonesia mengalami yang namanya jajahan virus corona, Bapak Saudara. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kekristenan juga sudah merdeka 2000 tahun yang silam lewat Yesus Kristus yang mati membebaskan manusia, menyelamatkan manusia dari dosa itu sendiri, sehingga manusia yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai, yang tadinya tidak berarti menjadi berarti, yang tadinya tidak memiliki pengharapan menjadi berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, ini satu sejarah, ini satu hal yang membuat kita teringat kepada Kristus yang telah menolong hidup kita. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, ada hal yang hendak saya tanyakan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah sungguh-sungguh merdeka atas dosa? Atau kamu mungkin masih menyembunyikan dosa? Kalau kamu masih menyembunyikan dosa, kamu belum sesungguhnya merdeka di dalam Kristus. Kamu masih memperdayakan kemerdekaan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara baik-baik. Pada hari ini kita mau melihat bagaimana ciri orang merdeka di dalam Kristus itu. Bapak Saudara, yang pertama adalah mari kita memperhatikan ayat yang ke-31. Ayat 31 berkata seperti demikian, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Saudara, yang pertama adalah apakah satu ciri khas kebenaran firman Tuhan menjadi satu slogan hidup, menjadi hal yang membuat dia kuat di dalam Tuhan. Apakah kebenaran itu sesungguhnya menjadi tanda dia sudah menjadi milik Kristus? Apakah kebenaran itu menjadi ciri khas hidupnya? Apakah kebenaran itu menjadi satu bagian di dalam hidupnya? Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, perlu dicatat dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, sama seperti darah anak domba, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, dalam hidupmu kamu tidak boleh memperhambakan dirimu kepada dosa. Memang pada dasarnya hidup di dalam dunia ini banyak yang mengikat kita, ya, hawa nafsu yang akhirnya membuat manusia terikat di dalam dunia ini, yang akhirnya tadinya dia telah ditebus dengan darah yang mahal, dia salah mempergunakan semuanya. Untuk apa? Hanya untuk kesenangan diri sendiri. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak menjadi hamba dosa tentunya dalam hidupnya.
Oleh karena itu, apa yang dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, Tuhan mengajarkan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, ciri yang pertama tetap dalam firman Tuhan. Artinya adalah hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam satu agamawi saja, melainkan menghidupi kebenaran dalam hidupnya dan hidup sesuai dengan kebenaran, bahkan melakukan kebenaran itu, dan kebenaran itu justru menjadi model hidupnya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat di dalam hidupmu, engkau adalah milik Kristus. Ya, kalau engkau milik Kristus, engkau berarti adalah benar-benar adalah murid Tuhan. Murid Tuhan berarti berbicara loyalitas, berbicara komitmen, berbicara kesetiaan, berbicara kejujuran, berbicara hal-hal yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ya, hidup tidak mengikuti apa yang menjadi kata orang. Ya, hidup tidak mengikuti apa yang menjadi satu budaya. Oleh karena itu ditulis di dalam bagian ini, jawab dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, yang mereka hidup hanya berdasarkan apa yang Abraham katakan. Mereka mengikuti hukum Taurat, mereka hidup berdasarkan Taurat, dan mereka mengikuti apa yang Taurat katakan. Tetapi bukan itu yang Yesus mau dalam hidup orang ini. No, enggak, kamu harus hidup di dalam Aku, kata Tuhan. Maka lihat baik-baik, jikalau engkau adalah muridku, jikalau engkau tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Berkali-kali Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya. Akulah gembala yang baik, Yesus mengatakan. Akulah garam dunia, Akulah terang dunia, dan seterusnya. Ini mau menggambarkan satu kehidupan manusia, bahwa ketika manusia hidup di dalam Tuhan, manusia mengerti bahwa bagaimana ia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Bukan berdasarkan apa kata nenek moyang, bukan berdasarkan apa kata orang, tidak, melainkan apa yang Alkitab katakan, itu yang benar, Bapak saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan, Bapak saudara, apa yang Yesus katakan itu adalah yang benar dan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak saudara, ingat baik-baik, engkau ditebus dengan darah yang mahal. Engkau milik Kristus dalam hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 6 sampai 8. Roma, ya, Roma pasal 6 ayat 6 sampai 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembalikan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia adalah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam teks itu, Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita ini adalah menjadi ciptaannya Tuhan, ciptaan yang baru di dalam Tuhan, mengikuti paradigmanya Tuhan, mengikuti konsepnya, cara berpikirnya Tuhan, mengikuti alurnya berdasarkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Bapak Saudara, kita hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam mengikuti apa yang firman Tuhan janjikan, apa yang Yesus katakan di dalam hidup kita. Bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginanmu, bukan berdasarkan apa yang menjadi kerinduanmu, tidak, melainkan apa yang Yesus katakan dalam hidup kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, ingatlah baik-baik, di dalam kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa kita telah ditebus, manusia yang lama ini, manusia yang berdosa ini telah dimerdekakan. Bukan
bukan menjadi hamba dosa lagi, tidak, melainkan menjadi hamba Kristus dalam hidup kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, ya, memegang perjanjian untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terlupakan dalam hidup orang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Melupakan perjanjian dengan Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidupmu lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang membinasakannya oleh nafsu dan seterusnya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, tulisan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini adalah satu umat perjanjian dengan Allah, umat perjanjiannya Tuhan, umat perjanjian yang untuk menikmati apa yang akan Allah janjikan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah di dalam hidupmu bahwa engkau adalah milik Kristus, engkau dimerdekakan. Oleh karena itu metafora bagian ini mengajarkan kita, dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya adalah Bapak Saudara, dosa itu adalah bagian yang harusnya tidak ada di dalam hidup ini. Mengapa? Sebab kita ini adalah umat perjanjian yang Allah janjikan untuk mengerti untuk siapa engkau hidup dan bagaimana engkau hidup. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, berarti engkau mengerti siapa dirimu sesungguhnya. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, tentu engkau tahu untuk siapa engkau ada sampai hari ini. Bahkan Bapak Saudara pujian mengatakan banyak hal. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dia mengerti hidupnya itu adalah hidup perjanjian dengan Tuhan, perjanjian dengan darah yang mahal. Perjanjian yang Allah lakukan itu adalah perjanjian yang membuat akhirnya kita yang tadinya binasa sehingga tidak binasa, tadinya yang harusnya laknat menjadi tidak laknat, yang tadinya akan mendapatkan murka menjadi tidak mendapatkan murka, karena kasih Allah dan perjanjian yang kekal itu. Dan ingat, perjanjian itu akhirnya menyelamatkan kita, dan perjanjian itu akhirnya membawa kita untuk mengerti bahwa Kristus sesungguhnya berdaulat dalam hidup kita, membuat kita menjadi orang yang punya nilai di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di ayat 36, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin Bapak Saudara. Kalau anak itu, kalau Yesus yang memerdekakan kita, tentu tidak ada kemerdekaan yang lain, hanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Kalau engkau merdeka di dalam Tuhan, engkau akan melihat bagaimana janji Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Allah itu dinyatakan dalam hidupmu sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, merdeka di dalam kedagingan, merdeka atas dosa, merdeka atas hawa nafsu, merdeka atas kefijikan, merdeka atas hal-hal yang mengikat kita, sehingga kita hidup. Saya mau hidup di dalam Kristus, sebab Kristus di dalam saya dan saya di dalam
Dia sampai selama-lamanya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kau perjuangkan hari ini, apa yang kau banggakan hari ini, tidak ada. Tetapi jikalau engkau membanggakan Kristus, engkau hidup di dalam Kristus, dan Kristus di dalam engkau sampai selama-lamanya, alangkah bahagia dan bersyukurnya engkau, karena engkau menjadi bagian di dalam Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan pujian mengatakan bukan dengan barang yang fana kita ditebus, melainkan dengan darah yang mahal. Saya ingatkan kembali Bapak Saudara kepada kita, bahwa ciri yang pertama, engkau merdeka di dalam Tuhan. Engkau merdeka mengerti firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga engkau dikatakan murid-murid Yesus. Yang kedua, engkau bukan mengikuti apa yang menjadi kata orang, engkau bebas, tidak. Tetapi engkau mengerti sesungguhnya arti kebebasan, arti kemerdekaan di dalam Kristus dan di dalam kebenarannya. Dan yang ketiga, engkau ingat bahwa engkau adalah umat perjanjian yang Allah pernah janjikan untuk engkau diselamatkan, untuk engkau menjadi bagiannya di dalam Tuhan sampai seumur hidupmu, sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, menggores kami Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami ini adalah merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam kesungguhan, bukan merdeka di dalam kepalsuan, bukan merdeka di dalam ketidakberdayaan, melainkan merdeka karena Engkau yang telah memerdekakan kami, yang membuat kami berarti, yang membuat kami bernilai, yang mengerti bahwa sesungguhnya hanya Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa kami ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa, jangan biarkan kami diperhambakan oleh dosa, melainkan ajar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kekudusan, dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.